Setengah kanan gerak. Pak Dimas, siap. Pak Dimas, Tegak gerak. Lapor. Apel sini siap laksanakan. terima kasih. Silakan. Siap. Untuk apa nak? Di sana tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pagi ini kita masih diberikan kesehatan, waktu dapat hadir bersama menjalankan aktivitas. Salawat dan salam lupa kita sajikan kepada Nabi Muhammad yang kami hormati Pak Kecil, Bapak Ibu seluruh aparatur kampung, Dinas dan mungkin jabatan lain di kampung Ramal Bakar. Hari ini kami mohon izin membersamai apel Bapak Ibu. Kami ingin mendorong semangat melayani pada kehidupan kampung. Tentu semangat ini juga harus didasari pada regulasi yang hari ini berjalan. Sebelumnya mohon izin kami koreksi sedikit Pak Dimas dan seluruh Bapak Ibu. Kenapa kami hari ini kemari? Karena saya melihat setiap hari Senin di sini sudah melaksanakan apel pagi. Di sisi lain, kampung ini salah satu kampung persiapan kita dalam rangka lomba desa tingkat provinsi nanti. Dan wacana kami, kampung ini juga menentukan kami salah satu pertimbangan nanti adalah kampung buat kinerja baik dalam penanganan sakit yang Allah beberapa hari ke depan akan dilakukan penilaian oleh pemerintah daerah. Ada 4 instansi nanti akan bergabung dalam penilaian ini, ada Bapeda, kemudian BPMK, kemudian Dinas Kesehatan dan KB. Ini program yang baru tahun ini diluncurkan oleh pemerintah pusat yang akan menilai mana desa yang mempunyai kinerja baik dalam penurunan angka stunting. Ini yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita sedikit lagi persiapan untuk mengikuti lomba desa yang berbeda baik. Dan kedua, Bapak Ibu, dalam lomba desa ada 2 hal lagi yang harus kita persiapkan. 2 kanun. Yang pertama, kanun tentang struktur organisasi tata kerja di kampung yang saya sudah coba lihat tadi. Tapi tugas fungsi ini tidak didasarkan pada peraturan kampung. Saya coba mencari panduan, mungkin ini didasarkan pada Kanun Nomor 4 2011. Tetapi di Kanun Nomor 4 2011 ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kampung melalui WC dan PGM menyusun namanya tentang Kanun Kampung Kanun. Dan itu juga selaras dengan Permen IPA 4 2016 yang memberikan kewenangan kepada kampung. Ada 4 kewenangan yang diberikan di dalam Permen IPA ini. Yang pertama, kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul. Kewenangan kampung yang berdasarkan hak asal usul ini tentu berbeda satu dengan kampung lainnya. Kenapa? Karena asal usul kampungnya berbeda-beda. Yang kedua adalah kanun. Kewenangan yang kedua adalah kewenangan berdasarkan skala kampung. Skala kampung inilah salah satu di dalamnya adalah kewenangan untuk menyusun dan mengatur rumah tangga kampung. Rumah tangga ini disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan setiap kampung. Maka kami sampaikan tadi tidak ada yang sama satu dengan kampung lainnya terkait SOTK, karena potensi dan permasalahan berbeda. Jadi
yang belum tersusun dengan baik, dan mudah-mudahan segera kita susun nanti terkait SPTK ini. Tugas dan fungsi aparatur itu ditentukan oleh RGM PJJ Kampung berdasarkan kanun SPTK Kampung. Jadi Bapak Ibu lah yang hari ini menjabat di RGM PJJ Kampung yang nanti akan berbincang, menyepakati, membahas bersama tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi dari seluruh penyelenggara pemerintahan kampung. Karena kanun ini berbicara tugas sekdes KAUR. KAUR juga dilandaskan pada persoalan yang ada di kampung. KAUR-nya tidak akan sama satu kampung dengan kampung yang lain. Kita lebih bermasalah di mana, lebih mempunyai potensi di mana, sehingga KAUR ini nanti akan sebutannya bervariasi. Kalau hari ini Pak Jujur, seluruh Aceh Tengah jabatan di pemerintahan kampung itu sama, mulai dari Pak RT sampai ke dengan kecamatan Linggo. Di sini Pak, KAUR keuangan, KAUR pembangunan, satu lagi KAUR apa ya di desa. Apakah ketiga jabatan ini sudah sesuai dengan kebutuhan kampung ramah mufakat atau tidak? Ada desa yang butuh KAUR penataan lingkungan karena potensi lingkungan mereka sangat luar biasa. Kenapa tidak kita ubah nama jabatan ini sesuai dengan kebutuhan kita? Ada desa yang butuh KAUR tentang pemerintahan sosial dan lain-lain. Sehingga ketika KAUR ini tidak mampu disusun oleh pemerintahan kampung dengan baik, semua tugas yang tidak ada pada Bapak Ibu KAUR, muaranya pada Rujik. Jadi Pak KAUR ini dong ada tugas itu masalah sosial Pak, atau masalah pendidikan. Maka itulah yang menangani sesuatu yang tidak ditempatkan pada tugasnya. Maka ke depan kita lihat potensi dan masalah yang sering timbul di sini, yang selama ini tidak ada orang yang kita tugaskan menangani ini, maka kita susun dalam SPTK. Ada yang digabungkan KAUR sosial dan KAUR pemerintah. Ketika ini mampu kita gabungkan, kita mampu menghemat penyelenggara pemerintahan kampung, memperkaya fungsinya. KAUR pembangunan, kalau saya gabungkan dengan KAUR sosial dan pembangunan kampung ramah mufakat, yang selama ini dikerjakan 2 orang, ke depan akan dikerjakan 1 orang. Yang lain kita bisa dorong untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Artinya apa? Saya khawatir ketika penempatan SPTK ini tidak benar, ada pekerjaan yang tumpang tindih. KAUR umum keuangan misalnya. Boleh nggak digabungkan KAUR umum dan keuangan? Selama ini tugasnya itu aja, KAUR keuangan juga, KAUR umum, ada dana kita dan lain-lain. Boleh digabungkan? Tidak boleh. KAUR umum dan keuangan kampung keramat mufakat. KAUR pemerintahan digabungkan dengan KAUR lain boleh. Maka kita pecahkan dulu apa potensi dan permasalahan tadi, baru kita susun pelan-pelan. Sehingga SPTK yang ada di sini adalah SPTK yang berdasarkan pemecahan masalah oleh penyelenggara pemerintahan kampung ramah mufakat. Ke arah sini SPTK mana nggak tahu. SPTK kampung orang lain yang dibawa ke kampung kita. Inilah yang kita jalankan selama ini. Ini yang kita jalankan. Apakah ini menyelesaikan masalah di kampung? Sedikit. Tapi lebih banyak belum mampu menyelesaikan masalah di kampung, setiap kampungnya. Maka ini PR, maka untuk Pak RGM, saya ingin sebenarnya berjumpa dengan Pak RGM. Karena ingin kita dorong. Salah satu tugas RGM itu adalah menyusun dan menyepakati regulasi. Regulasi di sini adalah seluruh kanun yang dikeluarkan oleh kampung.
harus mampu kita dorong. RGM dari tahun ke tahun belum menghasilkan satupun peraturan kampung. Nah ini PR itu Bapak Ibu. Untuk apa tujuan kita hadirkan RGM? Tadi menata bagaimana tidak ada masalah di kampung. Kanun tentang ketertiban umum salah satunya itu harus dibahas bersama dengan RGM. Tanpa bekerja melahirkan sebuah regulasi. Andaikan kesepakatan ini ada ditandatangani oleh RGM, betul Imam, kampung kita akan kuat. Maka buat sebuah kanun untuk mengatur, menertibkan masyarakat yang ada di kampung Ramempat. Banyak persoalan sebenarnya Bapak Ibu yang hari ini diemban oleh penyelenggara pemerintahan kampung. Salah satu tugas RGM yang kedua tadi adalah menyelesaikan setiap masalah di kampung. Tugas yang kedua menyelesaikan masalah. Apakah sudah menjalankan tugas sebagai RGM menyelesaikan masalah? Soal gaji, mohon maaf kadang-kadang terlambat orang biru. Saya pun sama. Tapi kalau ditanya tentang apa tugas saya di sini, semuanya diam. Benedikto, wah saya hadir kemarin untuk apa? Sekdes tugasnya untuk menata administrasi pemerintahan desa. Semua administrasi ditata melalui sekretaris desa. Kaur bolehkah menandatangani jika reja dan sekdes tidak di tempat? Kaur bolehkah menandatangani surat dari reja kamu? Ketika jabatannya masih kaur, itu semua di bawah sekdes. Tapi kalau one struktur para reja, kebuan porak sekdes. Semua kaur hari ini namanya kaur berarti semuanya berada di bawah sekdes. Yang kita tugaskan semua kaur yang ada di desa ini menangani administrasi. Kalau di bawah sekdes berarti menangani semua administrasi. Kalau langsung bertanggung jawab kepada itu namanya teknis. Sebutan lain adalah kasih. Kaur dan kasih. Kalau kasih itu apa? Dia boleh eksekusi langsung ketika reja dan sekdes tidak ditempat. Tapi kalau kaur tidak boleh atas nama reja kampung, nggak bisa. Karena ada di bawah sekretaris bertanggung jawab kepada reja melalui sekretaris. Tapi kalau kaur tadi langsung bertanggung jawab kepada reja, bertugas langsung di lapangan, tidak urusan administrasi. Ada kakak yang belum keluar, ada surat pindah yang belum terbit, ada akte kelahiran yang belum dikeluarkan, ada tanah yang bermasalah, ada administrasi lain yang belum diselesaikan oleh desa. Nah inilah ke depan yang harus kita rombak. Itu satu kanun kita bicara, kanun tentang SOTK yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung. Permendagri menyampaikan ada 4. 2 kewenangan dititipkan oleh pemerintah, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, provinsi dan pusat, dan kewenangan yang dititipkan oleh kabupaten. Tapi 2 kewenangan lain itu milik dari pemerintahan kampung. Kewenangan itu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan kampung berskala kampung. Semua anggaran dana desa diarahkan untuk menjawab kewenangan ini. Karena arah kewenangan inilah diberikan dana desa. Maka saya sering sampaikan, tugas reja bukan mengelola anggaran dana desa, bukan. Tugas reja ada 5. 1. Penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pembinaan masyarakat. Yang kelima,
pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat. Ini tugas Rujuk. Tugas Bapak Ibu bagaimana membantu Rujuk mewujudkan 5 tugas Rujuk. Nah, tugas Rujuk. Tugas Petua ada 4. RGF, maaf. Selesaikan masalah regulasi tadi, kemudian peraturan perundang-undangan, perencanaan pembangunan. Ini waktunya kita mesti memang RKPDes. RKPDes ini ada di tangan RGF. Kapan terakhir baca regulasi? Kapan penyusunan RKPDes itu dimulai dan diakhiri? Dimulai pada bulan Juli, diakhiri tanggal 31 September. Lewat tanggal ini apakah kampung tersebut berkinerja baik? Kita sudah berusaha maksimal bekerja. RKPDes-nya tanggal 30 Oktober. Penilaian kinerja salah satu sudah hilang. Penilaian kinerja banyak. Alokasi dana desa itu dibagi 4. Alokasi afirmasi, alokasi dasar. Mohon maaf, alokasi dasar itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Maka saya sepakat dan mendukung Rujuk bagaimana menertibkan masyarakat yang ada di kampung Taman Pakat. Kenapa? Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak alokasi dasar yang diterima oleh desa. Hari ini masyarakatnya secara lapangan banyak, secara administrasi sedikit. Yang menikmati anggaran desa itu besar, anggaran desanya kecil. Kenapa? Karena dia tidak dihitung sebagai warga kampung Taman Pakat, tapi menikmati fasilitas yang diberikan oleh desa kampung Taman. Maka tertibkan Bapak Ibu. Dana desa kita semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin banyak masyarakat yang hari ini bertanya, "Kenhana sen desa?" Jelaskan ke masyarakat bahwa dana desa tahun ini berkurang sebesar 58%. Hanya 42% yang hari ini dikelola oleh desa. Supaya tidak miskomunikasi, karena tantangan ini besar. Tahun lalu banyak kegiatan yang dijalankan oleh desa, dana desa besar. Tahun ini tidak ada satu pembangunan pun yang dilaksanakan oleh desa. Kenapa? Karena anggaran menurun drastis. 42%. Ditambah lagi yang 42 ini sudah diatur juga penggunaannya. Ada yang untuk stunting, posyandu, ketahanan pangan, BET. Kasih saya anak Pak. Tahu lagi. Sampai kapan kita akan bergantung kepada dana desa? Selama ini kita sudah hambur-hamburkan dana desa. Sigur perlu tos-tos. Sini baru belum dicarain. Andaikan tahun sebelumnya kita kelola dana desa itu untuk mendorong pendapatan desa. Hari ini kita sejahtera. Salah satu cara untuk menambah, mendorong insentif bagi penyelenggara pemerintahan desa adalah mendorong keberadaan Saya pernah tanya, waktu saya mewakili Indonesia dalam pertemuan desa se-Asia. Saya tanya bersama dengan satu kepala desa di Kalimantan, Pak Kades, berapa gaji Pak Kades? 19 juta Pak. 19 juta. Kalau dinas film mana? Saya film lagi rawah. 10 juta besok. Apalagi di Bali, Karanganyar Bali. Gaji kepala desanya 31 juta. Pak, bukankah gaji kepala desa itu sudah diatur dengan PP? Sudah. Sebenarnya yang mereka dapatkan besar itu bukan gaji. Kalau gaji berapa? Yang mereka dapatkan tunjangan. Tunjangan itu dari mana sumbernya? Dari pendapatan asli desa. Kalau seandainya pendapatan asli desanya mencapai 800 sampai 2 miliar, berasa Bapak Ibu sejahtera. Ini untung-untung ngarasin desa kampung.
Kalau 2030 tidak ada lagi dana desa, semua Bapak Ibu beneran kena peratur. Betul gak Bu? Gue merani gitu, nanti gaji dilarang. Gaji dilarang. Maka masih ada, belum ada waktu terlambat. Mungkin aset yang sudah kita beli, kita maksimalkan fungsinya. Sehingga dia mampu mencari keuangan sebesar-besarnya bagi desa. Apa itu aset desa? Grek buruk. Grek. Kadang-kadang orang Amerika kita heran. Kenapa orang Amerika santai? Orang Indonesia ini panik. Amerika, kita lihat setiap hari pengelolaan keuangan mereka. Mereka asetnya yang bekerja. Indonesia orangnya yang bekerja, asetnya di diam. Hidup utang panti, penghasilannya nggak besar. Mereka santai karena semua aset-aset yang mereka punya semua bekerja, menghasilkan uang. Saya ingin ini ditiru oleh desa. Guna cara tiara satu aset desa pun yang menganggur, sehingga dia mampu menghasilkan uang dan PAD bagi desa. Nah, ini Bapak Ibu kitakan sendiri guna cara itu. Semoga tahun 2027 penataan kampung ini lebih bagus. Di sisi lain dalam pelaksanaan SPM, kami apresiasi kampung selama 4 tahun. Tapi hendaknya Bapak Ibu melihat kembali apa yang sudah ditentukan dalam Permendagri nomor 1 2017. Yang ingin dilihat di sana adalah berapa waktu bagi desa dalam menyelesaikan satu surat masyarakat. Maka buka lagi Permendagri 1 2017 namanya standar operasional SPM, standar pelayanan minimal desa. Semua surat yang kita terbitkan hari ini harus ada standar. Surat keterangan pindah, berapa lama waktunya, siapa yang bertugas. Ketika masyarakat butuh, dengan siapa saya harus melapor? Apakah dengan Pak Arwin, Pak Saadat, atau yang lain? Kejelasan inilah yang belum ada. Buat keterangan surat keterangan tidak mampu dengan siapa? Apakah semua harus saya lapor ke tidak? Di SPM ini akan nampak jelas siapa yang bertanggung jawab tentang apa. Pak Arwin di sini tugasnya masalah apa? Masalah surat keterangan tidak mampu. Pak Sahadat masalah apa? Maka baca lagi Bapak Ibu di Permendagri nomor 1 2017. Luar biasa inovasi yang sudah dijalankan. Tapi ini adalah induk dari setiap pelayanan yang ada di kampung. Nanti Permendagri ini terkait syarat. Harus ada kejelasan bagi masyarakat. Mau pindah syaratnya apa? Mau ngurus surat keterangan tidak mampu syaratnya apa? Maka yang SPM ini ditampilkan di luar, bukan di dalam. Supaya sebelum masyarakat masuk, mereka sudah bisa lihat. Woi, penerus surat pindah. Syaratnya ini, fotokopi KK, izin tujuan, misal. Berapa menit siap? 5 menit. Ada biaya tidak? Tidak. Semua pelayanan itu gratis. Nah, boleh kampung Bakat itu. Biayanya gratis. Nah, inilah yang Bapak Ibu jadi acuan kita bersama. Kami sudah apresiasi kerja yang sangat luar biasa. Mari kita arahkan kembali pada regulasi yang ada pada desa. SPM tadi menjadi acuan dalam setiap layanan. Silakan berinovasi terhadap SPM. Itu penting. Pak, inovasi ini benar cara. Inovasi itu nggak ada petunjuknya. Kalau ada petunjuk bukan inovasi. Inovasi sesuatu hal yang baru, cara yang baru, model yang baru, yang orang lain tidak akan terapkan. Kita mampu menerapkan itu inovasi. Baik dari segi pelayanan dan lain-lain. Cara menangani stunting,
Sudah kita gunakan segala cara selama ini, tapi belum membuahkan hasil. Apakah desa menemukan cara yang baik? Bagaimana menangani stunting? Cara inilah disebut dengan inovasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang menjadi catatan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mendorong semangat kita lebih bekerja maksimal kembali. Bapak Ibu, ternyata tidak semua apa yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya mengejar dunia. Tugas kita hari ini ternyata di sisi lain, selain mengejar dunia, ada nilai terbesar adalah bagaimana mengumpulkan amal jariah kita menuju akhir. Kami yakin Bapak Ibu, gaji selama ini, silkap selama ini belum mampu mesejahterakan Bapak Ibu. Maka kami sampaikan kepada Raja, atur tiket-tiket di desa. Selain hari Senin, apel bersama. Kalau bisa hari Selasa, ada teman-teman yang bisa mencari penghasilan di sudut-sudut lain selain sudut memberikan desa. Tapi jangan lupa bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini adalah bagaimana menuju akhir. Tidak semuanya kita kejar dengan nilai uang. Kalau kita mampu melayani ini dengan senang hati kepada masyarakat, ini adalah jalan kita menuju kebahagiaan akhirat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bariskan disiapkan. Silakan. Terima kasih. Kembali ke tempat. Siap. Keamanan, di satu tempat gerak. Bapak Ibu mengawali. Saya ambil alih barisan, saya ambil alih. Siap, gerak. Mengawali tugas kita pagi ini. Mari sama-sama kita baca ulumul Quran dalam masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.